Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho illahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana kafutil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, sekarang kita masuk tahun 1445 1 Muharram. Kalau cara Jawa istilahnya satu suro. Ini ada gerak jalan, Bu, ada gerak jalan di Masjid Al-Akbar ya. Hadiah umroh katanya, door prize-nya. Siapa yang mau ikut monggo. Nah, kita bersyukur alhamdulillah sampai tahun ini usia kita berkurang 1 tahun. Dengan kubur semakin dekat. Nggih. Jadi jangan disyukuri umur panjang, Bu, disyukuri kubur kita semakin dekat. Mudah-mudahan kita termasuk husnul khotimah. Ada ilmu baru saya kemarin dapat dari Pak Jazir. Nah, Pak Jazir itu penguasanya Jogokarian, Jogja. Menurut beliau dalam menyampaikan satu riwayat, bukan menurut beliau, memang ada hadis, tandana orang yang mau meninggal dunianya husnul khotimah. Nah, jadi ayat yang dibacakan oleh malaikat ketika kita mau dipisahkan antara roh dengan jasadnya itu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Menurut asbabun nuzul memang ayat itu bukan ayat, sudah lama ulama menyampaikan sebetulnya. Konon ayat itu hadiah kepada Utsman bin Affan ketika beliau ini ya mewakafkan uang untuk memberi sumur untuk bisa minumnya orang-orang yang beriman. Jadi para ulama dulu itu ya, para sahabat, para ulama dulu itu berlomba-lomba ya, sedekah jariyah, berlomba itu ya. Mudah-mudahan semakin tambah umur ya, dekat dengan kubur, amaliyah kita semakin baik. Makanya di sini ayat ini pas dengan membedakan apa bedanya orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Ketika orang beriman dengan orang yang beriman tidak beriman itu gambaran perjalanan hidupnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi au kanu ghuzzal law kanu indana ma matu wa ma kutilu. Nah, itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ho.
tiang-tiang ingkang sampun beriman. Amanu itu fi'il madi, Bu, orang yang memang sudah beriman. Sudah. Nah, di sini imannya di sini adalah iman kepada Gusti Allah dan junjungan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga percaya dengan Al-Quran itu percaya, dengan titah-titah Gusti Allah percaya, dengan tuntunan Rasulullah percaya. Nah, percaya itu buktina nopo? Nah, ya, di hati yakin, di mulut diucapkan dengan kalimah-kalimah thayyibah dan kalimah sahihah. Nah, jadi iqraru bil lisan, tasdikun bil qalbi, kan iqraru wa af'alu bil arkan. Iman itu indikatornya 3, hatinya ditoto, percaya betul, ya seperti kemarin itu kan Gusti Allah memberi gambaran bidatis sudurnya itu ditoto. Iqraru bil lisan. Nah, iqraru bil lisan itu sering orang hanya nyampaikan kados ngeten iki, wong beriman itu ceramah, kalau ceramah enggak. Iqraru bil lisan itu ya melafalkan kalimah-kalimah thayyibah, omongane sae, tutur katane sae. Wa af'alu bil arkan, gelem jasad ini dipeksa ya untuk melaksanakan nopo sing didhawuhi panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nopo didhawuhaken Gusti Allah dipeksa, jasad itu dipeksa untuk mau bangun sebelum subuh waktu sahur, gelem diajak sholat, purun diajak ngamal-ngamal jasad ini dipeksa. Sebab jasad itu kendaraan. Ya, kalau jasad bisa di manage secara profesional, jasad ini mengantarkan kita husnul khotimah saumur. Ya, umurnya 3 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Nah, saya ini insya Allah mau 59, Bu. Udah tua ternyata hidup ini. Nah, gak kroso, buatan kroso. Ya. La takunu ojo sampai awakmu kabeh ya, ono karena yakunu itu ono. Jadi posisi kita ya, perilaku kita, kondisi kita ojo sampai seperti apa? Kallazina kafaru, seperti orang-orang kafir. Apa yang di sini kafir di sini maksudnya ail munafiqin, tegese orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang ketika diajak perang Uhud itu balelo, bangkang di tengah-tengah perang. Jadi ini kan masih serangkai dengan cerita bagaimana kondisi orang yang beriman dengan kondisi orang munafik. Jadi kafaru dia bisa diartikan munafik dalam penafsirannya itu. Wa qalu li ikhwanihim, orang-orang munafik itu, orang-orang kafir itu, allazina kafaru itu, dengan konco-koncone, dengan bolo-bolone, ya, dengan ininya, dengan komunitas, nah, bahasa sekarang itu kerennya, dengan komunitasnya itu, ya, nah, mengatakan apa? Ida dorobu fil ardi au kanu huzza, ya. Ida dorobu tatkalane podo lumaku. Nah, dirobu itu bukan mukul, memang arti asalnya doroba yadribu doroban, bahwa doribun wadaka madrubun idrib la tadrib. Nah, mukul, gepuk ya. Tapi di sini artikan safaru. Jadi tatkala orang-orang kafir itu melakukan perjalanan. Nah, di sini itu ya perjalanan ya di dunia, perjalanan dalam perdagangan, perjalanan dalam perang gitu. Bil ardinya. Kemudian famatu aukanu, mereka ini kemudian podo mati. Ini pamatu itu tafsiran ya, tafsirannya.
Nah, ketika mereka itu mati getuni gitu loh, getuni nang dunia itu getuni, menyesali ya. Aku seandainya olah dilahir nang dunia kaya ngene ora kaya ngene iki uripku. Getuni ya, soro. Nah kan cirinya orang munafik itu kalau ditimpa musibah gelisah, ditimpa anugerah, diuji, bukan ditimpa. Kalau ketika bahasanya kemarin tuh lihat tali itu diuji, susah, gelisah, ngeresulo ya. Kemudian sampai buruk sangka nang Gusti Allah. Nah, tetapi ketika oleh rizki yang berbentuk sesuatu yang menyenangkan hatinya, wah ya, kalau kita ini monggo dititeni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innal amro kulluhu lillah, innal amro kullahu juga lillah kan di ayat sebelumnya kan ada kata-kata innal amro kullahu lillah. Ini harus ini betul. Sudahlah kalau pasrah nang Gusti Allah tuh penuh enak. Sakit ya dinikmati, sehat ya dinikmati ya. Duwe sing dipangan ya dinikmati, ora duwe sing arep dipangan juga dinikmati, ora di ngersuloni, di ngeresulo nggih ngeresulo guzan wa aukanu guzan. Ini gambaran saja ini. Atau ketika orang-orang munafik itu berada di dalam kondisi berperang atau diajak berperang. Guzan itu jam'u kata ghazin. Nah, ketika berperang mereka fakutilu, mereka terbunuh ya. Jadi terbunuhnya orang yang setengah hati di dalam perjuangan itu bukan dihukumi mati syahid ya. Makanya Rasulullah itu ceritanya seperti itu. Laukanu indana namatu wa makutilu. Atau kondisi kita ini menimpa kepada kita ini, indana itu kepada orang-orang munafik di sini, menimpa ya, berada di dalam komunitas orang-orang munafik ya, ketika mereka berperang podo mati umpamanya, atau dalam kondisi susah. Nah, wa makutilu, nah, atau mereka ini juga tidak dipateni ya selamat lah. Nah itu ala taquluna kaqaulihim. Nah jadi kita ini ojo sampai kalian hai orang-orang yang beriman ojo sampai ya, ini kan mulai dari ungkapan ida dorobu fil ardi au kanu guzal lau kanu indana mamatu wa makutilu, itu kan gambaran. Ini gambaran orang ketika diajak berjuang ya selalu ngeresulo, ora gelem terima ketika hidup susah, ora gelem nerimo ketika kondisi diuji oleh Gusti Allah gelisah. Nah itu gambarannya itu. Jadi ida dorobu itu jangan dipahami ketika kita dalam perjalanan dalam arti bepergian. Kados kula niki hampir tiap hari ada saja waktu diuji untuk melakukan ya, touring Bu nggih, touring, melakukan turu miring touring. Ya, kemarin ke Lamongan, ke Brondong itu. Besok ya ke Kediri. Hari Ahad ini sudah ada lagi ke Solo. Nah, jadi ada saja. Enggak ada. Ya mudah-mudahan sehat panjang umur ini ya bisa. Nah, ya semuanya dalam rangka ya belajar berjuang. Bukan belajar berjuangnya beras, baju dan uang, Bu. Belajar mengabdi dan berkorban ya.
Jadi ada ini, mari kita orang yang beriman itu ojo sampai ngersulo. Jadi kasarannya itu la takunu kalladina kafaru, tuh ojo sampai ngersulo ketika kita ini diuji, ditimpa masalah-masalah yang menurut hati ini tidak bisa dinikmati, ya, tidak membuat hati gelisah, susah, bahkan kecewa barang. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu ojo disesali, jangan sampai di ngerusolani, ngerusulo ya, di ngerusolani itu. Kita terima aja dengan ini, ida asobatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sampai aukanu huzalau indana mamatu awamakutilu itu kan ini sindiran, sindiran. Gusti Allah memberikan ungkapan kepada kita kalau dalam kondisi kamu baik ketika diajak perang beneran, perang di medan perang, atau kita di dunia ini kan, makanya di sini kenapa orang-orang dulu menganggap bahwa di dunia itu seperti orang mampir ngumbe kan, itu gak keliru ungkapan seperti itu. Karena di samping ayat ini juga ada hadis juga kan, hadis yang memberikan ka'anaka gharibun au abiru sabilin. Kalian di dunia itu kalau sebagai orang yang beriman, dunia ini asing, ya. Seperti kita ini jadi orang asing, kaget. Nah, dunia itu makanya nangis, Bu, setiap bayi lahir itu mesti nangis, kaget, dan diuji. Fasilitas sebelum kita lahir sudah ada. Nah, ketika lahir kita kaget, akhirnya nangis kan, baik. Kekagetan itulah yang harus dielmoni, ya, supaya kekagetan ini bisa mengantarkan kita au abiru sabilin, seperti seorang yang dalam perjalanan. Jadi di dunia itu kan bukan definishing, memang becoming, sesuatu yang berproses, ya. Jangan menganggap dunia itu tujuan, Bu. Dunia itu hanya ampiran, mampir itu kan nggak pernah lama, ya. Sebab hidup asli kita, rumah kita ini sorga, ya. Seperti kalian panjenengan Pak Maos koran, ketika ada orang non muslim meninggal dunia, selamat Bapak di sorga, ketemu Bapak di sorga. Nah, kan itu istilah. Ya gak salah ungkapan itu, ya, karena bimak adisidkin indah malikin muktadirin, ya, kita mendambakan, ya, ketemu dengan kekasih yang maha kasih, dambaan. Indah, jadi ngoten, Bu. Kenapa Gusti Allah memberi contoh seperti ini? La taqulu kaqaulihim. Jadi ojo sampai kita sebagai orang yang beriman ini terjerumus kembali seperti ungkapan orang-orang munafik, orang-orang kafir, liyaj'alallahu zalika hasrotan. Fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiitu. Jadi Gusti Allah menjadikan kondisi iman gelisah itu, kondisi kita ngeresulo, ya. Sebetulnya ini adalah gambaran awal Gusti Allah memberikan hasrotan. Nah, jadi hasrotan itu kondisi batin, kondisi hati yang tidak tenang, gelisah. Ini siksaan, ya. Jadi sebetulnya orang yang ingin mempertanyakan kaya apa sih neraka di dunia itu, ya hidup kita gelisah. Jadi kalau jenengan gelisah
karena ujiannya bertubi-tubi, suaminya nikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya, tahu-tahu balik wis duwe anak meneh. Anake kena narkoba, kena jadi apa tuh? Itu yang tadi malam di berita itu, nah itu ya anaknya itu. Kemudian rizkinya biar pet, kadang-kadang oleh, kadang-kadang tidak, sudahlah diuji yang luar biasa, bahkan mungkin tapi naudzubillah min dzalik, saya yakin tidak mungkin di Indonesia ini koyo sak labah diuji, sarung pun hanya satu sehingga ketika sholat itu gantian. Nah, dalam kondisi ternyata gak betah, suwe-suwe itu ternyata gak betah. Akhirnya nyuwun izin ke Rasul, tolong saya doakan supaya jadi orang kaya. Tapi di Indonesia itu gak mungkin. Karena apa? Nandur apa saja di Indonesia itu tumbuh, kerja apa saja itu jadi uang di Indonesia. Wong ngelumpuk norombeng aja jadi uang. Nandur apa saja cukul. Jadi kalau di Indonesia itu kita ngeresulo, di Indonesia ini sampai tidak makan, itu bukan karena Gusti Allah tidak memberi fasilitas, tapi karena kadang-kadang kita malas. Ya, oleh karena itu ada doa kan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl, Allahumma inni a'udzu minal kasal, kan Allahumma min ghalabati dain wa qahri rijal. Doa itu doa Rasulullah, duh Gusti mugi panjenengan ngadohno kula dari malas, ngadohno kula jadi tiang sing jadi pengecut, dari ngadohno kula jadi tiang ingkang bakhil, putur ngadohaken kula saking golabatid dain, ya jadi terlilit utang, wa qahri rijal, lan ngadohno kula saking tipu daya, hasutan, sihir. Nah, qahri rijal itu bisa diartikan santet. Jadi santet itu ono. Kalau menurut hadis ini loh ya, jangan jadi ternyata santet itu ada. Wa qahri rijal itu artinya santet kalau bahasa kitanya, praktisnya. Allahumma inni a'udzubika minal, dari malas, kasal itu malas. Nah, itu qahri rijal, dan jauhkan kita dari santet. Konon penawarnya itu sederhana katanya. Jadi kalau panjenengan makan anggur, ini ada cerita para ulama. Ngertos anggur Bung ya. Jadi kalau makan anggur itu dimakan sak bijinya Pak. Jadi aja sampai bijinya itu dibuang, dimakan sak bijinya. Ya barang satu, dua, tiga biji, sak bijinya anggur ada bijinya dimakan kan. Nah konon itu menurut satu riwayat itu sebagai penangkal sihir. Jadi tapi ya bismillah dulu makannya Bu, jangan langsung anggur. Ngertos anggur Bu nggih? Ya kan, anggur hitam, anggur merah, sekarang ini anggur hijau. Jadi pertama kali jenengan makan anggur, bijinya itu jangan dibuang, dimakan. Konon salah satu hikmahnya itu adalah penawar kita disantet wong. Jadi santet itu ada kalau menurut doa ini. Karena Rasulullah sendiri pernah karena ada jin, bangsa jin itulah perantara yang membuat orang itu kena santet. Hasrotan ini ya, yang membuat kita ini hasrotan, nelongso. Hasrotan itu artinya nelongso. Yaj'alallahu zalika hasrotan. Jadi dengan kekufuran ya, dengan ngeresulo, nah, dengan gelisah ya, dengan kuciwa, nah, itu gambaran kalau Gusti Allah itu sebetulnya menanamkan siksa. Jadi kalau orang gelisah terus itu brentek, gak iso tidur. Nggih. Kalau sudah gak bisa tidur, biasanya fisiknya juga mulai loronen.
Sebab tidur itu istirahat yang paling efektif. Nah, yang paling untuk memulihkan kembali dari seluruh proses terkurasnya fisik ketika kita melakukan aktivitas. Makanya tidur itu upayakan yang nyenyak. Coba kalau panjenengan tidurnya gak nyenyak, tambah sakit semua akan badan itu. Jadi tidur itu yang memang makanya doa tidur Allahumma bismika Allahumma ahya wa bika amutu itu dalam rangka bagaimana tidur itu fresh kemana. Nah, jadi supaya inilah wallahu, nah kita harus sadar wallahu yuhyi wa yumit. Ingat bahwa Gusti Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Oleh karena ditafsiri oleh ditafsir jalan ini fala yamna'u anil mauti qu'udun ya. Jadi sekalipun kamu tenguk-tenguk di rumah seperti kemarin itu kan Madoji Ihim ya, atau kamu ini menghindari dari kematian sampai kamu bersembunyi di dalam batu yang sangat rapat pun menutup kita fi buruji musyayadah kan dalamnya, tetap pala yamna'u anil mauti, kita ini tidak akan pernah bisa menolak dari kematian mati. Makanya nun sewu nggih ya, nanti kita ini kalau bisa yang kita ilmu itu ngelmu mati selamat saja lah, gak usah ruwet-ruwet. Babah di dunia kita ini tidak punya emas. Ibu-ibu ya kan senengane gelang keroncong apa yang bermeter-meter di tangannya itu. India ya, sampai kakinya barang pakai apa Bu? Bengel. Sing kalau jalannya cik, nah, sampai kedengaran. Kalungnya berlapis-lapis. Mati tuh orang bakal digowo Bu. Dan belum tentu tumpuan kemewahan itu sarana mengantarkan kita husnul khotimah. Justru seperti Khadijah ibunda orang-orang yang beriman kan, ummahatul mukminin ya, yang tahunnya 2/3 kota wilayah Mekah itu miliknya beliau. Tumpuan harta habis dipakai perjuangan sampai wafatnya saja, kainnya itu diturunkan dari surga, kainnya itu, kain kafannya itu. Nah, saking buatan gadah kain untuk membungkus jenazahnya itu. Nah itu kan sangat istimewa sangat. Jadi tidak akan ada yang bisa menolak kematian. Dibawa ke Amerika, ya, ada dokter yang sangat istimewa, tetap mati. Dibawa ke Singapura, rumah sakit karena di Singapura itu ada rumah sakit Elizabeth yang sangat terkenal, ya meninggal dunia juga. Dibawa ke Puskesmas Kebonsari, ya meninggal juga. Nggih Bu, maka fala yamna'u anil mauti, tidak ada satu orang pun yang bisa menolak kematian. Walaupun awakmu qu'udun, tenguk-tenguk di rumah. Wallahu utawi Gusti Allah iku bima ta'maluna ing kalawan barang ma itu apa saja artinya. Wallahu ta Gusti Allah terhadap apa saja ta'maluna awakmu agawe kabeh bita wal ya ta'maluna kepada kita orang-orang yang beriman, ya maluna juga bisa juga aidnya itu kembali fa'ilnya itu kepada aladina kafaru. Jadi wallahu utawi Gusti Allah bima terhadap apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang kafir umpamanya, yang dikerjakan oleh kalian semua baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, basirun moho pirso ya. Jadi jangan suudon walah Gusti Allah gak iso
delok wong gak ono, gak ketomoto, gak boleh begitu. Kalau Gusti Allah itu dengan tidak menampakkan dirinya, justru Gusti Allah itu menyatu dengan seluruh makhluknya. Ya. Nah, jadi dalam diri kita itu yang sering saya sampaikan, ada chip, ada channel, ada radar Gusti Allah yang ada dalam diri kita. Sehingga ketika Gusti Allah ingin melihat apapun yang kita kerjakan, ya seperti melihat ini aja. Jadi sekarang memang ada istilah CCTV. CCTV. Tapi walaupun dipasang CCTV tidak bisa menangkap maling. Itu sampai di Jakarta itu satu RW pasangnya CCTV semua katanya. Ya kan viral sekarang ada. Satu RW dipasang CCTV semua karena di situ wilayah yang sering terjadi perampokan, penodongan, kemalingan. Nah itu CCTV. Di mata Gusti Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak akan pernah tidak bisa dilihat. Nah. Ngoten Pak nggih. Ini penting karena masalah sekarang ini rasa-rasanya orang iman ini ujiannya berat. Nah, karena memang Rasulullah juga sudah memprediksi sayati alan nasi jamanun, suatu ketika akan menimpa kepada manusia seluruhnya, bukan hanya orang yang beriman seperti kita. La yubalil mar'u min halalin am min haramin, di mana orang itu nyambut gawenya itu tidak lagi memperdulikan apakah akan mendapatkan barang halal atau akan mendapatkan barang haram, tidak peduli. Dan rasa-rasanya zaman yang diprediksi oleh Rasul kados ngoten niki sekarang itu terjadi di kita. Nah, kalau sudah terjadi zaman seperti ini, Rasulullah mengingatkan kita, fa'alaikum bil haram, maka kamu harus lari secepat-cepatnya dari kondisi zamannya seperti itu. Ila aina mahrob ya Rasulullah, kemana kami berlari wahai junjungan Nabi kita, utusan Gusti Allah. Ya. Makanya dalam Al-Quran kan ada kata-kata fafiru aina mahrob ya Rasul ilallah wa rasulihi. Nah, kalau kamu sudah dalam kondisi seperti itu, ya kembali kepada Gusti Allah dan utusannya. Ya, supaya betul-betul mengimani. Nah, dalam pengimanan sendiri ternyata kita juga diuji ya, oleh orang-orang yang berkedok seperti tokoh agama, tapi ternyata merusak cara hidup beragama yang benar. Tadi malam itu Syekh Puji jadi pembahasan lagi. Jadi di TV One itu sudah 4 Selasa ya, membahas bagaimana perilaku kaya Syekh Puji. Kedok agama dijadikan kedok, dan banyak ya. Saya juga dikagetkan lagi dengan informasi kiai mencabuli santrinya, ono meneh insyaallah kadang-kadang saya sampai berapa puluh orang itu dibaca. Maka monggo Pak, dengan zaman kados ngoten niki monggo kita sami-sami fafiru ilallah. Istilah kemudian fafiru ilallah dijadikan simbol juga. Ada gerakan sholawat di Jawa Timur itu yang membuat simbol fafiru ilallah, namanya sholawat wahidiyah. Tapi kita jangan ini dulu, jangan mudah terayu ya, mudah terayu. Jadi ngoten Pak nggih. Nah, monggo Pak. Nah, ini ada yang mau nggih.
tapi di sholatnya itu kan baik. Ya begini itunya itu. Ada beberapa kasus zaman Rasul itu sampai ada ungkapan beliau al-qatil wal maktul finar. Nah, itu. Ini yang perlu kita antisipasi. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh akan sama-sama masuk neraka. Itu Rasulullah itu juga asbabul wurudnya salah satunya adalah ngomentari kalau kamu membunuh orang kafir atau membunuh orang yang beriman, kemudian orang yang terbunuh itu ada kemungkinan dia akan balas dendam, akan membunuh lagi orang yang membunuhnya. Nah, kalau kondisi itu seperti itu, maka sekalipun kamu ikut berperang di medan jihad umumnya, ya tetap matimu dalam kondisi su'ul khotimah. Makanya, nah ketika kita mau berperang dan bagaimana kalau suatu ketika berperang kita terbunuh, maka ada SOP-nya Pak. Nah, ada SOP-nya kayak opo sebelum berangkat. Bahkan kenapa Rasulullah ini pernah juga melarang seorang sahabat yang diajak, yang ingin ikut berperang karena sudah ada karenanya. Dia kepingin betul-betul ketika berperang dia mati syahid. Oleh beliau itu tahu kalau kamu ini sajanya niat berperang itu hanya niat mati syahid. Itu juga disalahkan. Tidak termasuk orang yang berjuang di fisabilillah. Nah, SOP-nya ini apa SOP itu Bu? Standar operating prosedurnya itu tergantung kepada kita masing-masing. Makanya kan akhirnya ketika yang minta izin dulu kepada ibumu, izin dulu kepada istrimu. Nah, jangan-jangan kamu ikut berperang tetapi pikiranmu masih terpancang oleh istrinya, masih belum mendapat ridho dari orang tuanya. Nah, makanya ada SOP-nya. Nah, insya Allah SOP-nya itu yang terbanyak nanti dijelaskan di dalam surat At-Taubah, Pak. Ya, nanti ketika pas itu aja nanti kita sedikit. Jadi contoh, mohon maaf, ini kadang-kadang kalau didengar ya gak enak. Ya, tapi diomong saja ini bener. Kalau diomong ya membuat kuping kita ini panas. Kemarin contohnya banyak orang itu bangun masjid, tetapi kualitasnya hanya kualitas imam sholat. Nah itu tidak menjadi imam masjid, tidak membangun jamaah. Didengar tuh gak enak, tapi memang benar saja nih. Oleh karena itu SOP prosedur seperti apa, makanya kan seperti apa yang disampaikan oleh Yai Salam kemarin, kenapa ada istilah hijrah dan ada hadis panjang tentang perhijrahan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Pamangkana hijrat ila imra'atin aw dunya sibwa, maka fa hijratu ala ma hajaro alaihi. Dan ada terusannya lagi itu, sekalipun kamu ini sudah mengamalkan amaliyah ahli surga, tetapi ketika kita mengamalkan itu niatnya kurang bagus, maka sekalipun tinggal sakluk masuk surga, itu bisa kembali lagi masuk neraka. Sekalipun kamu itu mengamalkan amaliyah ahli neraka, seolah-olah kamu dengan yang neraka itu iladiro, ini lagi sahasta lagi, tetapi kamu punya tekad, punya niat, punya upaya untuk memperbaiki diri, untuk bisa tobat macam-macam, yang seolah-olah ke neraka tinggal pluk, itu bisa kembali ke surga. Itu terusannya hadis itu Pak. Nah itu yang harus kita paham. Jadi ada ininya Pak, ada satu SOP-nya. Yang kedua, beragama, pekerjaan, perbuatan, perilaku beragama itu sentra
mikotnya ini sangat tergantung kepada hatinya masing-masing. Kita gak bisa mengukur, Pak. Wah, ini jangan-jangan ini matinya sangit, tidak syahid. Nah, itu karena kebetulan omongannya karo ketika kita gak bisa. Makanya Imam Ghazali, saya setuju, kita tetap husnudon. Nah, ketika orang itu selama masih bisa mengucapkan syahadat dan masih percaya dengan syahadat, ya kita openi cara Islam. Tetapi kalau orang-orang yang mati di dalam perang berkecamuk, Pak, itu tidak perlu dimandikan, langsung aja dikubur, nggak perlu dikapani. Jadi ada ininya tuh, ada perkara nanti oleh Gusti Allah ternyata dihukumi tidak syahid, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban fardu kifayah memandikan, kapani, menyolati dan menguburkan itu ketika matinya bukan karena kondisi perang berkecamuk. Jadi ketika dalam kondisi perang berkecamuk, apakah orang itu matinya kira-kira syahid dan bukan syahid, kita husnudon saja. Tapi ya mudah-mudahan ojo sampai menangi perang itu soro, membuat soro. Mudah-mudahan kita ini ya maunya seperti itu. Tetapi menurut ada orang yang menjadi penceramah terkait dengan penakut-nakut kondisi dunia ini, ada nama Nursi itu, Ihsanuddin Nursi. Nakut-nakuti. Kenapa? Wah, jangan-jangan nanti 2024 Indonesia akan terjerumus kepada perang saudara macam-macam gara-gara beda pilihan, beda provokasi. Nah, itu ceramah-ceramah seperti itu ojo sampai mempengaruhi daya pikir, daya nalar, dan daya emosi kita. Anggap saja radio yang sedang rusak, sebab bahaya itu kalau didengar menghasut orang macam-macam. Banyak sekarang ini, Bu. Ya, karena menjelang tahun politik itu kadang-kadang manusia-manusia siluman ini pada muncul semua. Mudah-mudahan muncul malaikat, manusia malaikat. Ngaten mawon nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yang nasta'in. Lubi alaihim alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma shalli Muhammad sholatan tunjina biham jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyahum yang wadir. Allahumma aj'al ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la ahlana wa auladana wa ta'ala min ahlil ilmi wa lil khair wa la taj'alna wa iyyahum rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil sekurang dan panghutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilma